Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Putra dengan NIM 181011400585 kelas 06 TPLE 010. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Bapak Muhammad Khotif Arifai, SE, MM. Pada kesempatan ini saya mendapatkan materi pertemuan 11 dengan pembahasan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pengantar. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia MSDM dengan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin ilmu yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia, seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data, dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya manusia atau Enterprise Resource Planning (ERP). Secara keseluruhan, Enterprise Resource Planning bertujuan untuk mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang sama. Nah, dalam merancang dan menghasilkan suatu sistem informasi sumber daya manusia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, pertama adalah informasi apa yang tersedia dan informasi apa yang dibutuhkan mengenai orang-orang di dalam organisasi. Yang kedua yaitu apa kegunaan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu sistem siapa yang membutuhkan informasi tersebut. Yang terakhir yaitu serta kapan dan seberapa sering informasi tersebut dibutuhkan. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia yaitu ada 5. Pertama yaitu sebagai perencanaan dan analisis sumber daya manusia. Yang kedua kesetaraan dan pekerjaan pegawaian. Yang ketiga itu pengembangan dari sumber daya manusianya. Yang keempat yaitu kompetensi dan tunjangan kesehatan. Yang kelima yaitu keselamatan dan keamanan hubungan karyawan dan buruh. Definisi menurut para ahli. Hasibuan tahun 2002. Sumber daya manusia menurut Hasibuan tahun 2002 adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku, dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Menurut MC Leod, sistem yang menyediakan informasi mengenai SDM perusahaan adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS, yaitu Human Resource Information System. Nama sistem manajemen sumber daya manusia, Human Resource Management System atau HRMS, juga semakin banyak digunakan. Gomez tahun 2000. Sumber daya manusia menurut Gomez adalah salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Definisi menurut para ahli bagian 2 yaitu Jogianto HM tahun 2005. HRIS merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Fungsi ini dulunya bernama fungsi Departemen Personalia. Sekarang diubah namanya menjadi fungsi SDM untuk menunjukkan bahwa manusia di dalam organisasi adalah sumber daya ekonomis yang penting. Jogianto HM 2005. Ada juga dari Profesor Dr. Haji Sodarmayanti, MPD AP. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Terus tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Tujuan dari sistem informasi sumber daya manusia adalah dalam sistem informasi sumber daya manusia mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi adalah antara lain 1. Untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia.
Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dan organisasi, yaitu otomatis dalam sistem pengkajian dan aktivitas tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa dan mengelola sumber daya sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Lalu ada beberapa karakteristik dari informasi. Yang pertama yaitu timely atau tepat waktu. Tepat waktu artinya informasi tersebut disampaikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan bahwa pengambilan keputusan dapat menggunakannya dalam membuat keputusan. Yang kedua yaitu akurat. Informasi yang disajikan harus akurat, dapat dipercaya dan tanpa bias atau tendensi tertentu. Yang ketiga yaitu konsis atau ringkas. Artinya informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang digunakan dan jelas, tidak menimbulkan penafsiran lain. Yang keempat yaitu relevan. Artinya informasi tersebut yang relevan jika dapat mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi atau harapan sebelumnya. Komplit atau lengkap. Informasi tersebut dikatakan lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas yang diukurnya. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Ada 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua yaitu sebagai manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan di dalam database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yaitu selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja dari pegawai. Yang terakhir yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi sumber daya manusia. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah sistem input sumber daya manusia, yang kedua yaitu sistem output sumber daya manusia, yang ketiga adalah database sumber daya manusia. Yang pertama adalah sistem input sumber daya manusia. Sistem ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Nah, di dalam data internal ini ada 2 poin atau dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu data keuangan yang dapat diambil dari basis data akuntansi dan data sumber daya manusia non keuangan dapat diperoleh melalui penelitian SDM. Yang pertama, data keuangan yang dapat diambil dari basis data akuntansi. Sistem SIA atau Sistem Informasi Akuntansi menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Contohnya adalah elemen akuntansi adalah upah per jam, gaji bulanan, pendapatan kotor, dan pajak penghasilan tahunan berjalan. SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil keuangan dan non-keuangan. Keterlibatan SDM dalam aplikasi pengkajian dalam bentuk penyediaan proses data pendukung bagi si SIA. Yang kedua yaitu data sumber daya manusia non-keuangan dapat diperoleh melalui penelitian SDM. Sistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk pengumpulan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya yaitu pertama ada penelitian subseksi. Apa sih penelitian subseksi?
Penilaian seleksi dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang akan tersedia. Mungkin seseorang kepala departemen akan pensiun dan manajemen puncak ingin mengetahui siapa yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan di jabatan ini. Yang kedua yaitu contohnya adalah analisis dan evaluasi jabatan atau job analysis and evaluation. Mempelajari setiap jabatan dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasi pengetahuan yang diperlukan. Yang terakhir yaitu penelitian keluhan, contohnya atau grievance study, membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Nah, data dari riset ini umumnya diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden survei daftar pertanyaan. Selanjutnya yaitu data eksternal. Data eksternal atau sumber data eksternal disebut dengan Human Resource Intelligence Data. Sistem ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Contohnya yaitu intelijen pemerintah. Pertama, intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, intelijen pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai ini. Nah, si para pemasok ini, intelijen pemasok, menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melakukan fungsi perekrutan dan penerimaan karyawan baru. Selanjutnya adalah intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan untuk mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Terus yaitu intelijen masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional, dan dapat mengintegrasikan pegawai yang ada ke dalam komunitas lokalnya. Selanjutnya adalah intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Yaitu selanjutnya intelijen pesaing. Intelijen pesaing dalam industri ketentuan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus seperti industri komputer. Sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Selanjutnya, sistem output sumber daya manusia. Ada dua sistem output sumber daya manusia, yaitu bentuk dasar output dan perangkat lunaknya. Pertama, bentuk dasar output. Pemakai HRIS biasanya menerima output dalam bentuk laporan periodik dan jawaban atas database queries. Model matematika digunakan dalam beberapa hal dan ada yang menggunakan sistem perangkat lunak HRIS. Perangkat lunak sistem output yang digunakan oleh perusahaan HRSP kadang berbentuk siap pakai atau prototype yang dibeli dari pemasok perangkat lunak atau kadang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Lebih banyak perangkat lunak pesanan custom yang dikembangkan bersama oleh sumber daya manusia, si SDM yang ada di perusahaan, dan jasa informasi daripada SDM atau jasa informasi sendiri. Jadi mereka dia berkolaborasi dan tampaknya sedikit yang diproduksi oleh perusahaan luar. Nah, ada 6 macam kelompok output. Yang pertama yaitu informasi tentang perencanaan tenaga kerja, merupakan yang dibutuhkan oleh para manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, informasi tentang pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal dan internal. Selanjutnya ada juga yang ketiga, yaitu informasi-informasi tentang pengelolaan tenaga kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengolah mengolah sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu informasi tentang yang keempat informasi tentang kompensasi, meliputi informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran jam kerja,
perhitungan gaji dan bonus, analisis kompetensi dan perencanaan kompetensi. Yang selanjutnya informasi tentang benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kalau kompensasi lebih insentif yang dibutuhkan yang dihubungkan dengan kinerja karyawan, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang terakhir yaitu informasi tentang lingkungan kerja. Informasi ini berhubungan dengan keluhan kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Oke, selanjutnya database sumber daya manusia. Meningkatnya kerumitan masalah yang berhubungan dengan personil disebabkan oleh banyaknya peraturan pemerintah dan meluasnya pilihan benefit membuat penyimpanan data dalam komputer sebagai suatu keharusan. Bagi database SDM berbasis komputer, tersedia beberapa alternatif dalam hal ini: lokasi dan manajemen pemasukan data. Yang pertama, isi database. Isi database-nya adalah HRS, dapat berisi data yang menjelaskan tidak hanya pegawai tapi juga organisasi dan perorangan di lingkungan perusahaan. Elemen-elemen lingkungan mempengaruhi sumber daya manusia dalam beberapa cara, yaitu contohnya data pegawai. Kebanyakan database berisi data yang berhubungan dengan pegawai perusahaan yang ada. Yang kedua yaitu data non pegawai, ketika diminta menjelaskan data non pegawai dalam database mereka. Yang kedua, lokasi database. Dalam perusahaan HRSP, sebagian besar database HRIS ditempatkan pada komputer sentral perusahaan, tapi yang lain berada di SDM pada divisi operasi lain dan di luar pusat pelayanan. Yang ketiga yaitu software manajemen. Untuk efektivitas dan efisiensi sistem pada aplikasi HRIS harus diterapkan konsep database manajemen sistem atau DBMS untuk mengelola database HRIS. Oke, cukup penjelasan saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Prima Putra dengan NIM 18++285 kelas 06 TPLE mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.